Untuk saat ini kita bicara subsidi pupuk ya, yang mana kita melihat harga ada standar. Harga standar itu yang sudah ditentukan oleh Dinas Perindak ya, HED ya. Oh, Eceran tertinggi atau bagaimana Bang intinya itu Bang? kalau head itu yang menentukan dari ini, Pak. Dari artinya kalau untuk yang head itu dengan peraturan Menteri Pertanian. Iya. Ini, untuk peraturan untuk yang tahun 2021 itu menurut jadi semua head itu untuk yang berhubungan dengan pupuk subsidi itu adalah dari Kementerian Pertanian yang menentukan. Nah, kalau boleh tahu Bang, standarnya berapa Bang di situ yang sudah diinikan? Di sini kalau yang menurut yang yang untuk tahun 2021 ya, Iya. itu untuk urea itu ada tersendiri. Jadi ada per kilo, ada juga per 100 per botol. Nah, kalau kita berbicara urea per kilo itu berapa Bang itu standarnya? Itu tuh 2.250. Terus kalau yang untuk per sak itu 112.500. 112.500 ya. Itu terus saya sampaikan juga bahwa tanggung jawab daripada Disperindak adalah pendistribusiannya, Pak. Jadi pendistribusian dari agen ataupun dalam hal ini distributor ke para warung-warung atau pengecer. Kios berarti gitu Iya, ya. ada kios-kios gitu. Jadi ini kalau kita bicara dari pengusulan warga masyarakat dari RDKK-nya ke pertaniannya, Dinas Perindustrian dilibatkan nggak dalam stok untuk melihat pengusulan itu, Bang? Kita diberitahu aja sama teman-teman dari pertanian itu. Kita biasanya mereka udah jadi, karena juga kalau untuk RDKK kan keputusannya tetap ada di atas, Pak. Artinya bukan di kita juga. Itu biasanya dituangkan dalam di dalam peraturan menteri juga, kementerian dalam ini mungkin Kementerian Pertanian, yang tentunya berdasarkan mungkin pembagiannya, walaupun tidak mungkin untuk yang lebih tahu dari pertanian ya, cuma antara RDKK dengan bantuan yang subsidinya itu biasanya memang cukup jauh. Kalau nggak salah itu kemarin itu cuma berapa persen gitu. Kalau nggak 23 atau berapa persen, saya kurang paham. Nah, ini sebagai peran fungsi perdagangan ini, peran fungsinya apa di wilayah itu, Bang? Jadi kalau dari kita memastikan bahwa distributor itu memasarkan atau mendistribusikan ke warung-warung itu dengan benar atau dengan baik dan lancar gitu. Dan sini memang ada pengawasannya, karena apabila memang ada hal-hal yang kurang pas, kewenangan kami akan kita menemukan kalau memang ada menemukan hal yang kurang pas, ya sebatas kita pengawasan aja, karena nanti ada tim tersendiri, tim pengawas untuk pestisida dan pestisida ini. Nah, kalau kita bicara tim pengawas itu berarti di perdagangan ini cuma dilibatkan atau memang berperan langsung gitu, Bang? Untuk tim pengawas ini diketuai Pak Sekda. Oh, Sekda. Ya, ketuanya di Sekda, nanti penanggung jawabnya Pak Sekda, nanti ketua dan sebagainya ada di SK-nya gitu. Oh, SK-nya sesuai dengan tim gitu, Bang? Iya, di tim. Jadi kita membantu kalau udah tim dengan tim. Tapi kita pada hal yang ini udah kita sampaikan gitu. Nah, Bang, kalau kita bicara kobar, ini berapa ribu ton dalam setahun yang digulirkan, Bang? Pupuk bersubsidi. Untuk yang pupuk bersubsidi itu saya lihat dulu untuk rekap totalnya itu, untuk di persediaannya, untuk rekapnya itu dari Januari sampai dengan Desember. Bentar saya lihat dulu datanya. Iya, Bapak. Karena secara ini hampir 90% sih sudah kita salurkan, Pak. Dari rekapnya ada, mungkin belum sempat saya lihat, cuma rekapnya ada. Ini baru per bulannya ini. Bisa aja Pak per bulan dijelaskan, Pak, supaya keterbukaannya jelas gitu. Untuk yang per bulan ini, untuk bulan Januari itu untuk penyalurannya
Untuk urea itu 95 ton, NPK 327, organik 22. Ini bulan berapa nih Pak? Bulan Januari. Oh Januari. Kalau Februari? Yang bulan Februari itu penyalurannya untuk yang urea 362,55, NPK 45,3, organik 16, SP 34. Artinya nanti bisa aja Pak kalau secara ini berdasarkan laporan mereka ke kita Pak. Jadi mereka tiap bulan itu penyalurannya untuk yang urea 362,55, NPK 45,3, organik 16, SP 34. Artinya nanti bisa aja Pak kalau secara ini berdasarkan laporan mereka ke kita Pak. Jadi mereka tiap bulan itu para distributor melaporkan perkembangan dari penyalurannya tiap bulan. Oh itu. Jadi kalau ambil rata-rata kalau dalam setahun tuh berapa ribu ton? Tiap tahun-tahun berbeda ya. Tiap tahun itu ada beberapa perbedaan. Artinya untuk untuk tergantung, tapi secara ini pada dasarnya hampir semuanya tersalurkan. Enggak, kita bikin rata-rata aja Bang. Masalah tersalurkan oke lah, itu nanti kita ini Bang. Cuman kita rata-ratanya aja Bang. Yang ini datanya yang ada tahun 2021 aja. Iya. Itu 2021, sebentar saya lihat dulu di ini. Ini maksudnya datanya terus, ini sebenarnya ada aja Pak, cuma kita harus buka dulu. Gak apa-apa, santai aja kita Bang. Supaya berita kita juga tidak asal-asalan gitu Bang. Lebih transparan, keterbukaan informasi publik bahwa pupuk subsidi yang dilakukan di Kabupaten Kota Waringin Barat berjumlah sekian ribu ton dalam setahun dari 6 kabupaten yang ada gitu. Iya, ini ada rekaman ya, saya lihat ini. Jadi untuk ini juga datanya, jadi antara alokasinya itu untuk tahun 2021 itu berjumlah 8.714. 8.749 ton ya? Iya, 8.714 ton ya. Oh, 8.714 ton ya? Iya. Untuk tahun 2021 gitu Bang? Iya, untuk yang sudah terrealisasi gitu ya? Iya, berdasarkan hasil pengawasan dari dinas. Iya, laporan mereka Pak. Laporan mereka ke kita. Laporan para distributor ke kita kita rekap semuanya. Oh gitu ya Bang. Nah Bang, kalau kita bicara distributor di sini ada 3, ada 4 Bang distributor Bang? Distributornya ada 3 ya, ada 3. Yang satu itu Aneka ATM Mandiri. Iya. Yang kedua itu Bunindah. Bunindah itu Haji Zulkarnain ya? Iya, Zulkarnain ya. Yang ketiga SSP rasanya kalau tidak salah. Aneka Tani Mandiri itu Basit kah? Iya. Oh Basit ya. Yang ketiga apa Bang? SSP kalau tidak salah itu. SSP itu siapa pemiliknya? Nanti saya siapa kemarin itu adanya. Nanti saya tanya sebentar Pak. Oke. Khusus untuk Kota Waringin Barat atau mereka bisa order kepada pihak lain? Mereka itu sebetulnya mereka yang kemarin kita sempat mengadakan dengan mereka itu rapal itu, mereka hanya kebanyakan mereka itu wilayah Kalteng, hanya lokasi berbeda. Ada yang di Pangagun sama ada yang satu ada yang Sampit, ada juga di
Lamando, ada yang jadi areanya berbeda. Oh, jadi pada intinya 8.000 ton itu bukan wilayah Kobar. Oh enggak, itu untuk Kobar aja, untuk Kobar aja. Oh, 8.000 untuk Kobar. Ya, untuk Kobar aja. Oh, untuk Kobar ya. Untuk Kobar aja. Untuk yang lainnya mereka ada tersendiri. Oh iya, makanya saya tanya supaya tidak informasi simpang siur gitu. Iya, betul. Jadi dari 8.000 sekian tadi itu khusus dialokasikan di Kota Waringin Barat gitu. Kan 6 kecamatan ya. 6 kecamatan ya. Iya ya. Jadi 6 kecamatan 8.000 sekian ton tadi ya. Iya. Ya. 8.000 sekian betul. Sesuai dengan laporan mereka, karena mereka kita wajibkan untuk melaporkan kondisinya itu. Jadi mereka melaporkan dan kita juga ada pengawasan. Oh, gitu. Jadi intinya ketua tim pengawasnya langsung oleh di bawah Pak Setda ya. Kalau untuk tim pengawas ininya, tim pengawas pupuk dan pestisida Kobar ya. Cuma kalau ini kita pengawasan karena memang kita sesuai dengan di Permendak nomor 15 tahun 2013 itu kita menjalankan itu. Oh itu ya. Nah, pengawasannya ada di situ tertera kewajiban kita dan sebagainya. Dan saya artinya mengawasi distribusi dari distributor ke warung itu kita. Nah, kalau dari warung mereka aja. Oh dapat laporan ya. Oh Jadi ya. bahwa ini sekian dari kakaknya, karena kita dengan dinas pertanian artinya sudah ada kerjasama sehingga mereka memberi ketahuan kita dalam sampai ke surat-surat yang berhubungan dengan pupuk subsidi. Oh jadi ini pemberitahuan dinas pertanian kepada perindak gitu ya Bang? Ya, kita jadi bisa beritahu bahwa ini bahwa headnya sekian, ini sekian, dan gitu distributornya ini sekian gitu. Oh ya. Jadi kalau untuk 2022 sebagai pembanding Bang untuk tahun ini apakah sudah terrealisasi atau masih berjalan? Kemarin kita baru rapat ini, cuma mereka belum ada ini. Ada beberapa yang bikin laporan saja, cuma ada beberapa yang belum melaksanakan itu. Cuma ada juga yang sudah melakukan kegiatan, ada juga yang masih nihil gitu. Oh, laporannya masih ada di bawah ya, di staff saya itu. Semuanya lapor. Mungkin harapannya Bang selaku Kabid. Ya, saya harapkan bahwa baik distributor maupun dari pengecer saya sampaikan, dan udah bersing saya sampaikan bahwa ini adalah amanah. Artinya bahwa subsidi itu memang untuk rakyat, subsidi untuk rakyat, dan distributor dan pengecer itu dianugerahi, artinya diberi amanah untuk menjalankan dengan sebaik-baiknya. Artinya bahwa itu kita sampaikan bahwa itu adalah hak daripada petani, hak dari petani untuk membantu mereka dalam hal untuk meningkatkan taraf hidup para petani. Kalau ternyata sedikit miskomunikasi, ada sanksi nggak dari tim pengawasan? Dari kita, jadi yang pertama adalah kita melaksanakan teguran dulu. Teguran pertama dari kita, dari kantor yang seperindak, nanti tembusan ke pengawas, nanti berikutnya adalah dari pengawas. Itu 2 kali kita memberikan peringatan juga. Nanti kalau memang masih ada ditindakkan lagi dengan sanksi-sanksi yang salah satu yang adalah pencabutan izin untuk pupuk itu aja. Kewenangan kita sampai di sana. Jadi pada intinya apabila tidak sesuai dengan penyalurannya, paling tidak ada tindakan pemberian teguran. Ya. Selanjutnya apabila bandel mungkin sanksi gitu ya Bang? Ya, itu dari tim pengawas. Jadi kalau di Sprindak hanya menyampaikan peringatan pertama dan terus dituliskan ke pengawas. Nanti aparat penegak hukum dilibatkan nggak Pak dalam pengawasan? Ada, mereka ada. Siapa itu Bang? Dari kepolisian ada. Polisian? Iya. Kalau tidak salah itu ada di SK-nya itu yang saya dari kepolisian ada. Kejaksaan? Kejaksaan kelihatannya ada ya, mungkin coba nanti saya lihat lagi di SK-nya. Oke. Masih ini, yang penting penegakan hukum ada gitu Bang? Ada, mereka ada. Oke. Ya, terima kasih Pak. Yes.